Perhimpunan dan ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa pihak-pihak daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan mengajaknya ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam, termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. Dua, bahwa Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Menurut satu, bahwa oleh pihak Belanda yang nikah dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali menjalankan kejahatan dan kekejaman yang terlalu dalam umum. Dua, bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjalankan di sini. Maka tempat kota menjadi pertempuran yang menantang beberapa banyak jiwa Indonesia, jiwa manusia. Tiga, bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. Empat, bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dan pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian tersebut memutuskan satu, memohon dengan semangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan satu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan menghadirkan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. Dua, supaya mereka melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama. Amanat kita bisa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, izinkan saya membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia untuk hari nanti 22 Oktober 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara santri seluruh penjuru tanah air yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di hari yang penuh berkah ini, kita dapat bersama-sama memperingati hari santri tahun 2025. Sebuah momentum selalu kita hadirkan dalam penuh kita dan kebanggaan. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan rasa duka kita yang mendalam atas wafatnya 67 santri dalam musibah yang menimpa pesantren Al-Khadim Sidoarjo, Jawa Timur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka, bangsa ini berduka. Semoga korban mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan
diberi ketabahan serta kekuatan iman. Sebagai wujud kepedulian negara, Kementerian Agama telah hadir langsung di pesantren Al-Fatimi, meninjau kondisi, menyampaikan bantuan, serta memastikan agar proses pemulihan berjalan dengan baik. Langkah ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir dan berdiri terhadap pesantren dan para santri. Ini momentum terbaik bagi kita semua untuk berbenah, dan kita tentu berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, penetapan tanggal 20 Oktober sebagai hari Sabtu merujuk pada target usia resolusi jihad hari Haji Syahri yang bersifat kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad inilah yang membakar semangat dan mengobarkan hati perlawanan umat bangsa hingga dengan tegas berani tanpa ada rasa takut. Anak-anak bangsa yang terdiri dari lelaki dan perempuan, orang tua, kaum muda, semua bersatu padu melakukan perlawanan terhadap kolonialisme yang ingin kembali menjadi Indonesia. Dan berawal dari resolusi jihad 22 Oktober 1945 itulah pecah peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Saat ini bangsa Indonesia dalam kehidupan. Sekarang kita bisa beraktivitas dengan tenang dan aman. Tak ada bentuk mendiam ancaman tembakan. Semua itu, kalau kita sadari, adalah nikmat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari balik nikmat agung yang kita rasakan sekarang ini, ada darah para syuhada dan doa para ulama serta para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita ingat selalu jasa-jasa para pahlawan. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan hal-hal yang baik yang membawa kemaslahatan untuk bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, hari Sabtu tahun 2025 adalah hari Sabtu yang istimewa. Tahun ini adalah 10 tahun peringatan Hari Santri sejak pertama kali ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2015. 10 tahun bukan waktu yang singkat. Dalam rentang waktu itu, kita menyaksikan semakin kuatnya peran pesantren dan santri dalam berbagai bidang kehidupan. Dari mulai pesantren, lahir para tokoh besar bangsa ini, mulai dari pejuang kemerdekaan hingga pemimpin umat. Banyak ayat pesantren yang menjadi tokoh nasional, pejabat publik, pengusaha, ilmuwan, hingga pemimpin dunia. Bahkan saat ini banyak santri yang sudah berjuang di level internasional, membawa nama baik Indonesia di kancah global. Hadirin yang saya hormati, Hari Santri tahun 2025 mengusung tema mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Ini tema yang sangat tepat. Tema ini mencerminkan tekad peran santri sebagai penjaga kemerdekaan sekaligus penggerak kemajuan. Santri tidak boleh hanya menjadi penonton di dalam perubahan zaman. Santri harus hadir sebagai pelaku sejarah baru, menjadi pembawa nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dalam membangun peradaban dunia yang damai, adil, dan berkeadilan. Kita patut bersyukur karena negara Indonesia memberi perhatian besar kepada pesantren. Tidak misalkan yang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, negara menegaskan pengakuan dan penghargaan yang setara kepada pesantren sebagai lembaga yang khas Indonesia. Tidak berhenti di situ saja, pemerintah juga telah
telah menerbitkan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren yang di dalamnya diatur dana abadi pesantren. Bahkan di berbagai daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota telah menerbitkan perda pesantren sebagai wujud dukungan terhadap keberlangsungan pesantren di tingkat lokal. Semua ini adalah bukti bahwa negara menutup mata terhadap jasa besar pesantren. Negara berhutang budi kepada pesantren dan para santri yang selama ini menjadi benteng moral bangsa. Kita juga bersyukur bahwa saat ini pesantren dilibatkan dalam berbagai program di pemerintah seperti program makan bergizi gratis dan cek kesehatan gratis. Program cek kesehatan gratis merupakan program sangat bersejarah di pesantren karena untuk pertama kalinya santri mendapatkan cek kesehatan gratis secara massal. Demikian pula dengan program makan bergizi gratis. Makan bergizi merupakan investasi masa depan bagi Indonesia. Dengan asupan gizi yang baik, para santri dapat tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki perkembangan otak optimal sehingga kelak menjadi ilmuwan dan berpikir hebat bangsa. Oleh karena itu, pada momen yang berbahagia ini, kita patut menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto atas berbagai kebijakan dan program yang membawa dampak positif untuk bangsa Indonesia, termasuk untuk pesantren dan santri. Hadirin yang berbahagia, santri harus menjadi momentum kebangkitan santri Indonesia dan santri sekarang tidak hanya menguasai kitab kuning, tetapi juga harus menguasai teknologi, sains, dan bahasa dunia. Dunia digital juga harus menjadi latar dakwah baru bagi kepada seluruh santri di tanah air saya berpesan, jadilah santri yang berilmu, berakhlak dan berdaya. Rawatlah tradisi pesantren, tetapi juga peluklah inovasi zaman. Bawalah semangat pesantren beruang publik ke dunia kerja, ke ranah internasional. Tunjukkan bahwa santri mampu menjadi bagian dari solusi, bukan sekedar penonton. Barang siapa yang menanam ilmu, maka dia menanam masa depan. Maka tanamlah ilmu dengan sungguh-sungguh, jaga akhlak, hormati guru, kiai, dan timbangan lain. Karena dari tangan para santrilah masa depan Indonesia akan ditulis. Marilah kita terus berjuang bersama untuk mengawal Indonesia yang berbeda ini menuju pada Indonesia yang damai dan berkelanjutan. Selamat Hari Santri 2025 mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Profesor Dr. Haji Taruni Mubarak. Dan saya silakan. Kita sama berguna santri.
Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anta syakir, anta sa'in, anta jawabi ni'mat wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di hari yang khidmat ini, di bawah hatimu yang teduh dan mentalimu yang tenang, perkenankanlah kami seluruh mahasiswa, tenaga pendidikan dan dosen UIN Antasari Banjarmasin menunduk seraya mengadakan tangan dan berdoa di hadapanmu. Puji syukur kehadiratmu ya Allah atas segala rahmat, nikmat dan pertolonganmu hingga kami bisa melaksanakan apel untuk memperingati Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober tahun 2025 ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada para pahlawan, kepada para penggagas dan pejuang resolusi jihad yang telah rela menjadi syuhada demi mempertahankan kedaulatan negara. Mereka yang berkorban demi ibu pertiwi, mereka yang berjuang agar negeri ini tetap kokoh berdiri. Pelukarakan dekatlah mereka ya Allah dalam lautan rahmat dan ampunan-Mu yang tiada lagi. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, bimbinglah kami semua sebagai generasi penerus bangsa agar dapat mewarisi negeri ini dengan sebaik-baiknya.
Ingatlah ya Allah akan kami agar kami dapat berjihad membangun negeri ini dengan kekuatan iman, keluhuran moral dan kemuliaan pengetahuan. Ya Allah, Tuhan kami berlindung dan mengadu. Selamatkanlah bangsa dan negeri kami dari perpecahan dan bencana. Hindarkanlah kami dari sifat dan mudah hasut, agar tidak mudah diadu domba dan terpecah belah. Satukanlah hati kami ya Allah dan satu tujuan untuk membangun bangsa Indonesia maju dan lebih baik lagi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi ampunan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, kiai dan guru serta ulama kami, pemimpin dan para pahlawan serta para syuhada kami. Bimbinglah kami dan para pemimpin kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Perkenankanlah doa kami, ya Allah, Engkau yang mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menghormati kepada pembina agama. Pembina agama berkenan silakan membacakan. Sekali, pemimpin akan mendapat pengobatan sekali. Mohon izin berkenan kepada Pak Akbar untuk berfoto bersama. Saya mau bilangin bahan nonton ini waktu ini. Kemudian ini enggak. Ini ya. Ini yang ini oh ya. Pasti tugas. Ini sudah selesai. Dua kali bawah penyemat teman yang saya dari atas barisan yang buka kalau kita
Biasanya pengen mungkin kita tinggal itu organ kecil ya. Kami udah tahu pacar mereka menurut